Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di Musa bagian 8. Kita dengarkan dulu lagu Natal dari teman kita Rira. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, setuhanmu. Terang yang ilahi, salah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, setuhanmu. Terima kasih Rira, tetap setia memuji Tuhan ya. Yuk sekarang kita kuis dulu Musa bagian 7 ya. Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk menghadap Firaun kembali untuk meminta supaya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Umur berapa Musa pada saat itu dan juga Harun? Iya betul, Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun ketika mereka bicara kepada Firaun. Wah, luar biasa ya. Mujizat apa yang ditunjukkan Musa dan Harun kepada Firaun untuk menunjukkan bahwa Allah Israel itu Allah yang berkuasa? Ya, benar. Tongkat yang dilemparkan Harun menjadi ular. Tetapi apa yang dilakukan Firaun kemudian? Yes, Firaun memanggil juga orang-orang berilmu dan ahli sihir, dan ahli-ahli Mesir itu juga membuat tongkat mereka menjadi ular. Lalu apa yang terjadi kemudian? Betul, tongkat Harun menelan tongkat mereka. Apakah kemudian Firaun mau untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Oh, tidak. Hati Firaun berkeras, tidak mau mendengarkan mereka. Seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ceritanya. Adik-adik boleh membuka di Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami bisa mengerti. Terima kasih. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kembali berfirman kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah pada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia
di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakan kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal berikut akan kamu ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi adik-adik, para ahli Mesir membuat mujizat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga membuat Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Ya, seperti yang sudah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Wah, adik-adik, walaupun Musa dan Harun sudah memperlihatkan mujizat yang Allah lakukan di depan Firaun dan pegawai-pegawainya, tapi Firaun tidak mau mengakui kekuasaan Tuhan. Karena dia berpikir ahli-ahli Mesir pun bisa berbuat itu. Bisa mengubah air menjadi darah. Firaun belum mengenal Tuhan yang berkuasa. Nah, nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang besar kepada Firaun lewat tulah-tulah yang lain, supaya Firaun tahu kuasa Tuhan yang besar. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Apakah kita sudah mengenal Tuhan kita yang Maha Kuasa itu? Kita bisa mengenal Tuhan kita yang berkuasa melalui apa saja peristiwa di sekitar kita sehari-hari. Apa yang kita alami, pertolongan-pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, lewat kita membaca Alkitab, lewat kita bersaat teduh setiap hari, lewat doa, lewat jawaban-jawaban doa, kita bisa mengenal Tuhan kita yang berkuasa. Nah, adik-adik tetap setia ya, terus mengenal Tuhan setiap hari. Besok kita akan lanjutkan tulah-tulah berikutnya. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.